Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Mardi Sugiantoro. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok mata kuliah entrepreneurship tentang budidaya ikan nila yang nama anggotanya pertama Mardi Sugiantoro, kedua Baihaqi Asbianto, ketiga Arif Subarja, keempat Ilham Sidik Arahap. Kelompok kita yang bernamakan Kuda Nilpis, kelompok budidaya ikan nila yang beralamat di Perumahan Gria Husada Asri, Blok C5 nomor 6, RT 1, RW 18, Desa Cijenggol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Di sini ada struktur proposalnya. Pertama kata pengantar, kedua daftar isi, bab 1 overview, bab 2 business layout model kanvas, bab 3 financial plan, bab 4 penutup. Kata pengantar, puji dan syukur kami memanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal usaha ini. Tujuan kami membuat proposal usaha ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah entrepreneurship. Kami sangat berharap proposal ini dapat berguna dan bermanfaat. Kami menyadari bahwa dalam proposal ini masih dapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu kami berharap adanya kritik dan saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang. Daftar isi. Bab 1 overview, bab 2 business layout model kanvas, bab 3 financial plan, bab 4 penutup. Business background. Ikan nila atau Oreocomis nicolotus adalah ikan yang hidup di air tawar yang berasal dari sungai Nil Afrika dan danau-danau sekitarnya. Ikan nila ini mulai didatangkan ke Bogor pada tahun 1969. Tingginya konsumsi ikan nila yang menyebabkan budidaya ikan nila mulai dikembangkan. Keunggulan dari ikan nila dibandingkan dengan konsumsi ikan lain adalah mampu tumbuh cepat dengan pakan yang rendah protein, pemijahan sepanjang tahun, bersifat omnivora, pedaging tebal, dagingnya mirip dengan ikan kakap. Ikan nila merupakan salah satu sumber protein hewani yang masih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sehingga kebutuhan ikan nila semakin meningkat. Dalam usaha untuk menyediakan sumber protein bagi masyarakat Indonesia melalui peningkatan produksi ikan, maka usaha budidaya memegang peranan penting dalam mensukseskan program pembangunan perikanan. Visi dari kelompok kami mewujudkan perikanan budidaya mandiri, inovatif, kreatif, berkualitas dalam pemenuhan permintaan pasar. Misi kelompok kami salah satunya adalah mewujudkan kemandirian perikanan budidaya melalui pemanfaatan sumber daya dan lahan yang terbatas. Menciptakan inovasi dan ide-ide kreatif dalam mengembangkan budidaya ikan nila. Ketiga, menjalin kemitraan dengan para budidaya ikan nila, masyarakat sekitar, serta melakukan kerjasama guna menghasilkan produk unggul yang berkualitas yang sesuai permintaan pasar. Pembangunan semangat entrepreneur atau wirausaha mewujudkan. Yang kelima, mewujudkan pelaku usaha yang mengedepankan semangat optimisme demi mewujudkan usaha yang menjanjikan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaqi Asbianto. Saya melanjutkan tadi yang diterangkan oleh teman saya yang bernama Mardi Sugiantoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk deskripsi, yaitu ikan yang kami budidaya adalah jenis ikan nila. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini merupakan spesies ikan yang berukuran besar, antara 200 sampai dengan 400 gram. Ikan ini mudah dibudidayakan karena pemakan segala atau yang disebut dengan omnivora dan kaya akan nutrisi. Sistem budidaya yang kami gunakan adalah dengan sistem bioflok. Proses pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok adalah salah satu teknologi budidaya ikan, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan pakan.
Prinsip kerja sistem bioflok. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem bioflok adalah dengan selalu menjaga kualitas air yang digunakan sebagai media kelangsungan hidup ikan dengan menerapkan prinsip kerja bioflok. Prinsip kerja bioflok adalah mengubah senyawa organik dan anorganik yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen menjadi massa lumpur atau sludge. Cara ini didapatkan dengan menggunakan bakteri pembentuk flok yang memiliki sifat biopolimer, polyhidrosil alkanot sebagai ikatan bioflok tersebut. Kelebihan sistem bioflok terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghemat pakan. Yang kedua, tingkat kematian sangat rendah. Yang ketiga, perkembangan ikan lebih cepat. Yang keempat, kepadatan benih mencapai 100 meter persegi. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu dari ketua kelompok yang bernama Mardi Sugiantoro. Yang selanjutnya di bagian sarana dan prasarana dengan Arif Subagja. Bagian pengolahan bahan pangan ikan ada Ilham Sidik Arahap, dan di bagian pemasaran ada Bahagia Hasbianto. Job desk struktur organisasi. Di sini mulai dari ketua, yaitu bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan membantu kegiatan dari setiap divisi agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya bagian sarana dan prasarana, mempersiapkan segala sesuatu dan memeriksa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan. Selanjutnya di bagian pengolahan bahan pangan ikan, yaitu mengolah bahan ikan sesuai dengan standarisasi kebutuhan gizi bagi ikan tersebut. Selanjutnya bagian pemasaran, yaitu melakukan dan memasarkan hasil panen kepada mitra maupun konsumen. Selanjutnya bisnis layout model kanvas. Di sini ada beberapa bagan. Yang pertama itu dari bagan K Partners. K Partners tersebut menjadi terbagi 3. Yang pertama ada pasar ikan, kedua rumah makan, yang ketiga pedagang ikan keliling. Bagan selanjutnya yaitu ada K Activity, terbagi menjadi 5. Yang pertama purchasing, yang kedua produksi, yang ketiga branding, yang keempat marketing, dan yang kelima feedback customer. Selanjutnya di bagan K Research, pertama ketua kelompok, kedua sarana dan prasarana, yang ketiga pengolahan bahan pangan ikan, yang keempat bagian marketing, yang kelima bagian pembelian, yang keenam bahan-bahan atau bibit ikan, yang ketujuh itu alat-alat. Selanjutnya bagan value proposition. Yang pertama hasil panen segar, yang kedua harga sangat terjangkau, yang ketiga tersedianya hasil panen hidup maupun yang sudah mati, yang keempat komitmen terhadap pesanan pelanggan, yang kelima varietas bibit sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya bagan customer relationship. Yang pertama ada WhatsApp story, yang kedua Instagram, yang ketiga Facebook, yang keempat telepon, SMS ataupun WhatsApp, yang kelima pelayanan talk. Selanjutnya bagan channel, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada WhatsApp bisnis, yang kedua media sosial seperti Instagram ataupun Facebook, yang ketiga marketplace berupa Tokopedia, Bukalapak dan lainnya, dan yang terakhir bagian 4 ada jasa pengiriman melalui Grab Express ataupun GoSend. Di bagan selanjutnya yaitu bagan customer segment, terbagi menjadi 4. Yang pertama pedagang pasar, yang kedua pedagang keliling, yang ketiga rumah makan, dan yang keempat dari semua kalangan. Dan bagian selanjutnya itu cost struktur, terbagi menjadi 6. Yang pertama biaya pegawai, selanjutnya biaya listrik, biaya benih bibit, biaya pakan ikan, biaya operasional, dan terakhir jasa ongkir. Bagian selanjutnya review stream, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama open reseller, dan yang kedua open dropshipper. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin perkenalkan kembali, nama saya Arif Subagja. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan kembali tentang proposal kami di bab 3 tentang financial plan. Business preparation budget atau anggaran persiapan dalam bisnis kami, yaitu dalam membuat kolam kami membutuhkan beberapa peralatan, kemudian bahan-bahan dan biaya-biaya lainnya. Untuk deskripsi peralatan itu diantara lain adalah kolam terpal,
persegi dengan ukuran 2 kali 1,5 kali 0,8 meter. Kemudian timbangan sejumlah 1, kemudian serokan 1 unit, wadah atau ember dengan ukuran sedang 3 unit, kemudian jaring-jaring panjang 5 meter, kemudian aerator 1 unit, kemudian pipa setengah in, keni dan selotip 2 batang, kemudian bambu, kawat dan paku. Itu adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam membuat kolam dengan total biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp1.080.000. Kemudian selanjutnya pengeluaran bahan-bahan, diantaranya bibit ikan ukuran kurang lebih atau lebih besar dari 7 cm sejumlah 600 ekor. Kemudian pakan 70 kg, kemudian pakan alternatif 50 kg, kemudian suplemen organik cair 1 liter, kemudian biaya untuk listrik selama masa pembesaran kurang lebih 50 kWh. Dan total bahan-bahan yang dikeluarkan untuk membuat kolam itu adalah Rp1.360.000. Dan yang ke C, biaya lainnya itu antara lain adalah tenaga kerja, marketing cost, cost production, dan biaya tak terduga. Dan total biaya lainnya adalah Rp850.000. Dan total budget planning untuk membuat kolam adalah Rp3.290.000. Selanjutnya aktual budget. Seperti halnya yang tadi, yang di depan budget planning, hanya perbedaannya di biaya tak terduga. Kalau di aktual budget, biaya tak terduganya tidak kami sertakan. Kemudian selanjutnya adalah biaya tetap atau fixed cost, atau biaya-biaya yang hanya satu kali dalam produksi. Pembeliannya itu bisa dipergunakan untuk produksi-produksi selanjutnya. Yang pertama adalah kolam terpal, timbangan, serokan, wadah atau ember, jaring-jaring, aerator, pipa setengah in, bambu dan kawat paku. Itu total biaya yang dianggarkan adalah Rp1.080.000 dari biaya tetap fixed cost yang tadi saya sebutkan. Kemudian adalah selanjutnya biaya variabel atau biaya yang dibutuhkan untuk berproduksi atau satu kali panen. Itu yang kami butuhkan adalah bibit ikan 600 ekor, kemudian pakan 70 kg, pakan alternatif, suplemen organik, listrik dan tenaga kerja. Total biaya variable cost adalah Rp1.860.000. Total biaya, total cost, yaitu penjumlahan antara biaya fixed cost, biaya tetap, ditambah dengan biaya variabel. Dan total fixed cost di sini adalah Rp1.080.000. Kemudian biaya variabel adalah Rp1.860.000 dan total cost-nya adalah Rp2.940.000. Selanjutnya adalah business eksekusi budget. Untuk yang dibutuhkan dalam pembuatan business eksekusi budget antara lain adalah peralatan kolam, benih ikan, pakan, upah karyawan, cost production, marketing cost, dan totalnya adalah Rp2.840.000. Selanjutnya dalam financial plan kami membahas tentang break even point atau titik impas. Penghitungannya adalah kita harus mengetahui variable cost per unitnya, dihitung dari jumlah maksimal hasil panen. Semisal dalam satu kali panen kita asumsikan adalah 100 kg. Kemudian harga jual untuk satu unit atau 1 kilogramnya adalah 38.000. Kita ambil harga yang termurah.
Kemudian biaya tetap yang di depan adalah 1.080.000, kemudian variable cost-nya atau biaya variabel adalah Rp1.860.000 dan variable cost per unitnya adalah Rp18.600. Dan untuk menghitung rumusnya kita pergunakan rumus yang sudah ada, yaitu biaya tetap dibagi harga jual per piece kemudian dikurangi biaya variabel per unit, maka ditemukan angka setelah menggunakan rumus adalah 55,67 kg. Jadi analisis titik impas adalah berhasil menjual produk sejumlah 55,67 kg. Maka dapat kami simpulkan, untuk mencapai titik break even point, kami harus menjual produk sebanyak 55,67 kg. Dan jika dirupiahkan, nilainya yaitu sebesar Rp2.115.460.000. Jadi, jika kami mengharapkan laba, maka kami harus menjual lebih dari 55,67 kg atau dirupiahkan lebih dari Rp2.115.460. Kemudian selanjutnya profit revenue sharing. Di bagian ini kami menghitung berapa laba dan juga pembagian per anggota. Jadi kita hitung sesuai dengan rumus yang sudah ada, yaitu pada profit sharing sistem bagiannya yaitu 70% laba dikali jumlah laba lalu dibagi 4 anggota, atau jika dinotasikan dengan angka yaitu 70% dikali Rp660.000 dibagi 4, yaitu Rp115.500 per anggota. Dan untuk kemajuan adalah 30% dari total laba, yaitu terhitung jumlah Rp198.000. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya di bagian bab 4 ini tentang closure akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ilham Siddiq Harahap. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Ilham Siddiq Harahap. Di sini saya akan menjelaskan kembali proposal bab 4 atau closure. 1. Potensi budidaya ikan nila sangat tinggi karena pemeliharaan yang mudah, perkembangbiakan yang cepat, daya tahan yang kuat, dan lokasi budidaya yang beragam. 2. Pemilihan teknologi budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini dipilih karena sistem ini lebih modern, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan pakan. Penggunaan sistem bioflok ini juga akan menghemat pakan. 3. Dalam hal ini kami memiliki beberapa keunggulan hasil panen, yaitu hasil panen segar, harga yang sangat terjangkau, tersedia hasil panen hidup maupun yang sudah mati, komitmen terhadap pesanan pelanggan, dan varietas bibit sesuai permintaan pasar. 42. Suggestion. 1. Diharapkan budidaya ikan nila ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi usaha yang menjanjikan di masa mendatang. 2. Diharapkan usaha budidaya ikan akan terus berkembang sesuai dengan permintaan pasar yang selalu meningkat. 3. Diharapkan kelompok budidaya ikan nila dapat mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi dan misi. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Kami sangat berharap proposal ini dapat berguna dan bermanfaat. Kami menyadari bahwa dalam proposal ini masih banyak terdapat kekurangan, dan juga kami berharap adanya kritik dan saran dan perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Bersama kita bisa bersinergi bagi bangsa.